Baku dapat ulang dengan saya, Amin Abdullah atau Muhammad Amin, di segmen Point of View, channel YouTube Musik Itu Politik. Kali ini saya mencoba untuk membahas sebuah topik, yakni apakah ada musik asli Indonesia. Saya mencoba mengulasnya dengan mengambil satu studi kasus, yakni Kakula pada orang Kaili di Sulawesi Tengah. Materi yang coba saya sampaikan kali ini pernah dimuat di Jurnal Musik volume 2 nomor 3 Universitas Kristen Satya Wacana di bulan Juli 2011, yakni dengan judul Kakula, Musik Asli Orang Kaili dengan tanda tanya. Kita sering kali mendengar pernyataan dari para pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, tentang musik asli atau budaya asli untuk mengidentifikasi musik atau kesenian yang bertumbuh dan berkembang di suatu wilayah. Pernyataan tersebut juga sering kali diikuti oleh pemahaman masyarakat yang juga turut menyandingkan kata asli pada sebuah musik atau budaya yang tumbuh, berkembang, berfungsi, dan dimiliki oleh suatu masyarakat. Fenomena tersebut mulai muncul sejalan dengan dimulainya era otonomi daerah dan pemekaran wilayah administratif politik. Hal ini diakibatkan oleh pencaharian identitas sebuah wilayah geopolitik yang baru. Politisi dan masyarakat sebuah kabupaten, kota, provinsi, bahkan negara juga saling berebutan untuk menjadikan musik, kesenian, atau wujud kebudayaan lainnya menjadi ikon wilayahnya. Namun sesungguhnya kalau kita kaji benar-benar, apakah yang dimaksud dengan musik atau budaya asli itu? Apakah sesuatu yang murni tumbuh di suatu masyarakat atau di wilayah administratif politik serta terbebas dari pengaruh luar? Atau apakah sesuatu yang beku, frozen, tetap dan tidak berubah-ubah? Saya coba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas melalui studi kasus musik Kakula atau ensemble gong yang dimainkan oleh etnik Kaili di Sulawesi Tengah. Konten ini ingin menunjukkan bahwa Kakula yang sering dipahami sebagai musik asli oleh sebagian masyarakat Kaili sesungguhnya merupakan bentukan sejarah yang memiliki struktur yang senantiasa berubah. Hal tersebut akan ditunjukkan melalui pembahasan konteks sejarah Kakula serta struktur musiknya yang berubah-ubah. Konten ini terdiri dari 4 bagian. Pertama, deskripsi singkat mengenai Kakula itu apa. Kedua, konteks penyebaran Islam dan budaya gong di Kepulauan Asia Tenggara yang mengitari sejarah inkulturasi musik Kakula pada etnik Kaili di Sulawesi Tengah. Dan ketiga, analisis struktur musik yang berubah pada studi kasus Kakula Nuada Talise yang menjadi studi kasus serta kesimpulan. Kakula merupakan sebuah istilah sinopdoki atau salah satu majas atau gaya bahasa yang mempunyai pengertian umum dan khusus. Secara umum, Kakula diartikan sebagai sebuah ensemble atau permainan musik yang dimainkan secara bersama-sama kelompok musik yang terdiri dari Kakula itu sendiri, sejenis alat musik berbentuk seperti bonang kalau di Jawa, kalau di Padang disebut talempong, yang berfungsi sebagai pembawa melodi dengan iringan 2 buah go atau tawa-tawa, penamaan lokal untuk gong berukuran sedang, dan 1 atau 2 buah gimba atau sejenis gendang. Dalam pengertian khusus, Kakula berarti alat musik yang terdiri dari 7 buah gong kecil yang berderet. Gong-gong kecil tersebut diletakkan dalam penampang satu baris yang bagian bawahnya diberi tali. Di samping itu,
Pengertian kakula juga digunakan untuk menyebut musik yang dihasilkan oleh instrumen tersebut serta penyajiannya. Dalam pemahaman baku etnomusikologi atau ilmu musik dalam konteks kebudayaan, ensemble dan musik sejenis kakula dinamakan kolintang. Istilah yang juga disebutkan pada ensiklopedi musik dan tari daerah Sulawesi Tengah. Pada gambar ini nampak kakula sebagai instrumen berada di tengah, sementara dua buah go atau tawa-tawa berada di sisi kanan dan gimba di sisi kiri. Pemain ansambel kakula biasanya terdiri dari 3 hingga 4 orang. Kakula dan go dimainkan oleh 1 orang, sedangkan gimba dapat dimainkan oleh 1 atau 2 orang. Pemain kakula sebagai pembawa melodi utama serta pemain gimba atau gendang sebagai instrumen ritmis dimainkan 1 orang dengan duduk di kursi. Adapun pemain go atau gong sedang yang berfungsi sebagai instrumen punktuasi atau yang memberi penekanan pada ketukan tertentu, itu memainkannya dengan berdiri. Umumnya ensemble ini dimainkan oleh wanita atau gender ketiga, kalau di Kaili disebut bayasa atau banci, di ranah domestik seperti di dapur atau di bagian belakang rumah yang lain. Kakula dimainkan oleh etnik Kaili yang kebanyakan bermukim di wilayah pesisir di Kota Palu dan beberapa kabupaten seperti Donggala, Sigi, dan Parigi Motong. Tangga nada pada kakula sebagai instrumen terdiri dari 7 nada dan disebut locational tuning atau penyeteman berdasarkan kebiasaan pemain atau masyarakat setempat. Di setiap tempat kakula dimainkan, pemainnya mempunyai tangga nada tersendiri yang berbeda. Kakula tidak mempunyai konsep tangga nada yang pasti. Satu hal yang dapat dijadikan patokan adalah urutan nada-nada disusun mulai dari yang terendah di sebelah kiri hingga yang tertinggi di sebelah kanan. Penyebaran Islam dan budaya gong di Asia Tenggara. Saya coba untuk membangun argumen bahwa ensemble kakula bukanlah sebatang pohon yang tumbuh sendiri di tanah Kaili, melainkan bagian dari hutan tempat menyebarnya pohon-pohon sejenis. Dalam bingkai geobudaya, sejarah kakula Nuada merupakan bagian dari penyebaran budaya gong berpencon atau not gong yang menyebar di Kepulauan Asia Tenggara. Mal menyebut pengaruh ensemble gong berpencon dari Indonesia atau gamelan sejak abad ke-15 yang terrepresentasi melalui ensemble kulintang di Filipina bagian selatan. Ensemble kulintang terdiri dari sebuah gong, kalau di Filipina disebut babandil atau tunggalan, 1 buah gendang berbentuk seperti gelas atau dap atau 2 gendang, 4 buah gong yang digantung atau agung atau duana, dan 8 hingga 11 buah gong kecil berderet yang diletakkan dalam sebuah penampang atau kulintang. Semua instrumen bermain satu persatu dengan pola ritmik khusus untuk membentuk stratifikasi suara yang menyerupai ensemble yang ada di Indonesia. Karakteristik utama pada musik kolintang yakni lebih menitik beratkan pada ritmik mood daripada tema melodi. Penekanan yang lebih pada ritme dan garis melodi dibandingkan dengan melodi menjadi faktor penting pada musik non-Kristen yang terdapat pada rantai kebudayaan yang membentang mulai dari Filipina bagian selatan hingga Sumatera. Kakula Nuada yang dimainkan oleh etnik Kaili pesisir di Sulawesi Tengah merupakan bagian dari rantai kebudayaan yang disebut oleh Malam Tari. Musik kakula Nuada juga memberikan penekanan pada ritme yang dimainkan oleh ketiga instrumen dalam ensemble. Setiap instrumen ensemble kakula Nuada mempunyai pola ritmik yang berbeda satu dengan lain. Ritme-ritme itu dimainkan secara bersamaan sehingga menghasilkan ritme dalam tingkatan yang berbeda atau lazim disebut ritmik stratifikasi. Kakula memainkan garis melodik dengan ritme yang khas yang merupakan perpaduan antara
nada bernilai 1/8 dan 1/16. Sementara gong sebagai punctuation instrument atau instrumen yang memberikan penekanan pada melodi tertentu, dan gimbal sebagai rhythmic instrument atau instrumen ritmus pengiring, masing-masing memainkan pola ritme yang sama dan berulang-ulang. Pola ritmik gong dan gimbal saling mengisi dalam mengiringi melodi yang dimainkan oleh kakula. Peta penyebaran budaya gong yang diterbitkan oleh Wikipedia untuk memetakan penyebaran budaya gong di Kepulauan Asia Tenggara. Kulintang dalam pengertian baku dan sejenis dengan kakula ditandai dengan warna kuning, gamelan dengan warna hijau, serta pipet di daratan Asia Tenggara seperti Burma, Thailand dengan warna merah muda. Nampak bahwa peta ini belum mendeteksi penyebaran kolintang atau kakula di daerah Sulawesi Tengah seperti Palu, Donggala, Parigi, Kalimantan, dan Sumatera. Pada masyarakat Islam di wilayah Kepulauan Asia Tenggara, seorang etnomusikolog Filipina bernama Macheda menggunakan istilah Malay Music Tradition untuk menyebut ensemble seperti kakula. Istilah ini digunakan untuk menyebut tradisi semacam kakula pada masyarakat Muslim. Kata Melayu dalam hal ini mempunyai pengertian yang berbeda dari etnis Melayu atau Malaysia, tetapi merujuk pada masyarakat berbudaya Islam. Seperti kata Macheda, must not be confused with the same word locally used in Malaya, Borneo, and other islands in the area to denote groups of people who have an Islamic cultural tradition. Jadi tidak perlu dibingungkan dengan kata yang sama yang digunakan di Malaysia, Kalimantan, dan beberapa pulau lainnya untuk menyebut masyarakat yang mempunyai tradisi Islam. Keberadaan sebuah instrumen dapat menjadikan indikator kontak budaya antar manusia. Bila bentuk yang sama dari instrumen ditemukan di daerah yang terpisah, ada kemungkinan kuat bahwa instrumen itu dibawa dari sebuah tempat ke tempat yang lain atau dari dua wilayah ke wilayah yang ketiga. Sebagian orang Kaili berdasarkan memori kolektif atau ingatan bersama yang ada dalam sebuah komunitas yang diyakini kebenarannya, meyakini bahwa kakula mempunyai hubungan dengan masuknya Islam di tanah Kaili pada abad 17 melalui seorang penyebar Islam dari Sumatera Barat bernama Dato Karama. Dato Karama menghadiahkan seperangkat ensambel kakula dan panji orang-orangan ke Raja Kaili sebagai tanda persahabatan. Alat-alat itu hingga saat ini dapat dijumpai dalam upacara perkawinan atau kematian raja dan bangsawan Kaili. Dato Karama tidak datang seorang diri ke wilayah Palu, namun didampingi rombongan beserta keluarganya yang berjumlah sekitar 50 orang. Hasil perkawinan antara keluarga Dato Karama dengan bangsawan lokal Kaili serta keturunannya di kemudian hari disebut Kaili Paranaka atau Kaili Peranakan Melayu. Menurut Reid, kontak atau penyebaran pedagang-pedagang Muslim di wilayah Kepulauan Asia Tenggara mulai sangat aktif terutama pada abad yang disebut sebagai abad perdagangan. Istilah ini merujuk pada periode abad ke-15 hingga ke-17 ketika hubungan dagang di antara Kepulauan Asia Tenggara sangat aktif dibandingkan dengan abad-abad yang lain. Para pedagang itu diidentifikasikan sebagai orang-orang Melayu yang mengindahkan bahwa mereka dapat saja berasal dari Jawa, Mon atau sebuah etnik di Burma, India, Cina, dan Filipina. In the age of the commerce, bronze gongs remain great items of trade, particularly in eastern Indonesia, Borneo, and the Philippines, where they had to be imported from Java or China. They were used along with wooden slit drums to demarcate the hours or section of the day, to summon people together or to make important announcement, to add gravity to any important occasion. Atau pada abad perdagangan atau gong perunggu tetap menjadi alat perdagangan yang penting terutama di bagian timur Indonesia, Kalimantan, Filipina yang diimpor dari Jawa atau Cina.
Gong bersama-sama dengan gendang yang terbuat dari kayu digunakan untuk menandai pergantian jam dan waktu, mengumpulkan orang atau mengumumkan hal penting untuk menambah gravitasi dalam kejadian penting. Penjelasan Abdullah tentang kedatangan Dato' Karama yang membawa Kakula Nuada pada abad 17 sejalan dengan apa yang dikatakan Reid dengan abad perdagangan. Penyebaran pedagang-pedagang muslim atau disebut juga Melayu yang membawa instrumen gong ini ternyata berlanjut terus hingga abad ke-20. Di Sulawesi ada sebuah istilah untuk nama depan, yakni ince, untuk menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan orang Sulawesi keturunan Melayu. Berdasarkan wawancara dengan Suapu, seorang narasumber di Talise, instrumen Kakula Nuada milik keluarganya diperoleh dari pedagang muslim di Goa, Makassar sebagai tanda persahabatan. Pedagang dari Goa tersebut mendarat di Talise pada tahun 1948 dengan menggunakan perahu 2 tiang. Sejalan dengan yang dikatakan Reid, Suapu menyebutkan beberapa kegunaan instrumen gong, misalnya sebagai tanda pada saat kapal merapat di pelabuhan atau berangkat berlayar dan memanggil angin yang dibutuhkan untuk berlayar. Selain itu, selama berlabuh, ensemble Kakula Nuada dimainkan untuk menghibur para awak kapal, misalnya mengiringi peragaan pencak silat. Meskipun alat tersebut diperoleh dari pedagang Goa, Suapu meyakini bahwa instrumen ini berasal dari Jawa. Perahu-perahu 2 tiang milik pedagang muslim yang berlabuh di pelabuhan Talise rata-rata membawa seperangkat alat Kakula Nuada. Keterangan Suapu memberi kemungkinan kedua tentang sejarah masuknya musik gong ke wilayah Palu. Wawancara saya dengan Pak Mulispa ini itu juga menyebutkan bahwa dalam tradisi Goa berlaku kebiasaan untuk menghadiahkan seseorang dengan perangkat seperti gong, tombak, payung, dan keris. Suapu meyakini bahwa pemberian Kakula Nuada oleh pedagang dari Goa, Makassar, kepada keluarganya merupakan kepemilikan Kakula Nuada yang pertama di daerah Talise. Suapu pun mengakui bahwa instrumen ini mahal harganya dan hanya dapat dimiliki oleh kaum bangsawan. Santaeja melihat masuknya Islam dan berkembangnya musik Kakula pada saat yang bersamaan semakin menguatkan posisi penguasa Kaili atau Magau dan komunitas bangsawan Madika yang menjadikan orang Kaili sebagai bagian dari dunia Melayu. Menurut Mamar, semenjak abad 17 setelah masuknya Islam, kerajaan-kerajaan Kaili di pesisir Donggala dan Palu secara resmi menganut Islam. Kakula menjadi penguat posisi Magau dan kalangan bangsawan terutama ketika musik ini dimainkan dalam konteks upacara adat yang disebut oleh Mamar sebagai upacara-upacara adat yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia atau stages along the life cycle. Tingkatan daur hidup itu dimulai dari upacara kelahiran, masa bayi, kanak-kanak, perkawinan, dan kematian yang telah dipengaruhi Islam. Dari beberapa upacara adat tersebut, perkawinan atau perjodohan untuk membentuk keluarga Bati menjadi hal yang terpenting bagi orang Kaili. Saya ingin mengutip salah satu narasumber untuk melihat bagaimana struktur musik itu berubah. Narasumber Ibu Hatimi seperti ini. Kita ini banyak lagu, 2 kali ulang ganti lagi. Jadi tidak bosan orang mendengar atau mendengar. Tapi selesai dulu yang pokok, nomor inti, baru tambahan-tambahan atau nomor-nomor serapan seperti nukila laki. Pernyataan Hatimi ini sekaligus menegaskan bahwa Kakula Nuada memiliki struktur musik yang bersifat fleksibel. Dalam penampilan Kakula Nuada Talise yang utuh, kelompok ini menggunakan susunan repertoar sebagai berikut. Tahap pertama bertempo sedang dan terdiri dari nduan-dua, Bali Nunduan-dua atau kebalikan dari Nduan-dua, Palanga, Posalonde, Noseredeku,
Sementara tahap kedua yang bertempo cepat dan terdiri dari pengulangan duan-dua namun dengan tempo yang berubah menjadi lebih cepat, Gambusu, Torompito, Nokilalaki, Pontano, Peulucinde, Epe Yaku, Mombate Sakana, Randan Tovea, Tendo-Tendo, Tindua. Tahapan ketiga bertempo sangat cepat dan terdiri dari duan-dua Kodina berupa pengulangan duan-dua namun dengan melodi yang berbeda. Bagi masyarakat awam, rangkaian repertoar yang dimainkan oleh Kakulanu Adat Talise dapat saja dipahami sebagai sebuah tradisi utuh yang diturunkan sejak dahulu kala. Namun, saya meneliti bahwa menyimpulkan sebaliknya. Keseluruhan nomor di atas merupakan gabungan dan bentukan dari nomor inti Kakula, transformasi nyanyian rakyat profan, penyerapan lagu pop daerah, dan sekularisasi melodi lalove atau suling yang digunakan dalam upacara ritual Balia yang dikemas dengan perubahan tempo serta tersedianya ruang improvisasi bagi para pemain. Karena keterbatasan ruang dalam jurnal ini, maka saya penulis hanya ingin menganalisis dua komposisi dari Kakulanu Adat Talise, Anin Duan-Dua dan Nokilalaki. Jadi kedua komposisi ini menunjukkan perubahan-perubahan musik yang terjadi pada ensemble tersebut. Duan-Dua merupakan komposisi inti yang selalu dimainkan pada awal permainan musik Kakulanu Adat, seperti berikut ini. Duan-Dua menggunakan awalan birama 1. Tema pertama merupakan motif melodik yang muncul pada birama kedua dan kemudian tema itu diulang kembali di birama ketiga dengan variasi pada ketukan keempat. Pengulangan tema dengan memberi variasi menjadi karakteristik dari Kakulanu Adat atau lazim disebut dengan istilah tema dan variasi. Hal ini sesuai dengan judul komposisi ini, yakni Duan-Dua atau Dua-Dua atau yang berarti pengulangan dua kali. Terlihat bahwa tema langsung diikuti dengan variasi. Struktur melodi, tema, dan variasi menjadi ciri khas dari musik Kakulanu Adat yang terlihat juga pada karya Balinu, Duan-Dua, dan Palanga. Musik yang dihasilkan Kakulanu Adat dalam kategori inti berbentuk instrumental dan dimainkan secara sambung menyambung dari satu karya ke karya lainnya tanpa jeda atau dapat disamakan dengan medley. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi musik ini, yaitu sebagai musik latar atau pengiring prosesi, baik dalam prosesi perjalanan pengantin pria menghampiri pengantin wanita maupun prosesi pelantikan raja. Oleh sebab itu, musik ini tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah prosesi upacara. Menurut Hatimi, komposisi ini dipelajarinya dari ibunya dan dengan cara menghafal. Beliau sendiri sudah bermain Kakula sejak duduk di sekolah dasar. Struktur musik yang berbeda terlihat jelas pada karya Nokilalaki. Analisis berikut akan menunjukkan bahwa karya ini merupakan serapan dan transformasi dari nyanyian rakyat. Transformasi di sini diartikan sebagai berubahnya musik vokal nyanyian rakyat menjadi musik vokal dan instrumen dalam format ensemble Kakula. Keunikan dari melodi nyanyian rakyat ini terletak pada motif berupa pola ritmik yang sama dan diulang-ulang di sepanjang lagu. Pengulangan motif tersebut membentuk frase tanya yang dimulai dari birama pertama ketukan ketiga dan kemudian ada frase jawabnya. Nyanyian ini diadaptasi oleh Kakulanu Adat Talise seperti berikut. Tema lagu ini berupa pemujaan terhadap gunung. Tampak jelas bahwa tema lirik dari nyanyian rakyat tersebut tidak berhubungan dengan konteks upacara dalam kehidupan atau perkawinan yang biasanya melingkupi Kakulanu Adat sebagai musik dan instrumental. Nyanyian-nyanyian rakyat yang diadopsi merupakan nyanyian rakyat yang dijadikan seluruh lapisan masyarakat Kaili. Adopsi Nokilalaki membuat pemain Kakula bukan hanya menjadi seorang instrumentalis tetapi sekaligus juga seorang vokalis. Hatimi dalam wawancaranya menjelaskan bahwa ia mulai mengadopsi nyanyian rakyat ke dalam musik Kakulanu Adat Talise semenjak tahun 90-an. Pemberian variasi pada musik Kakulanu Adat Talise dilakukan dengan tetap memegang teguh aturan mainnya.
Atimi juga menambahkan bahwa dengan mempertahankan keragaman repertoar Kakula, maka Kakula Nuada Talise dapat terus hidup dan bermain hingga ke desa-desa pada pesta perkawinan orang Kaili secara kesimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan dari keterangan di atas? Pembahasan mengenai konteks sejarah Kakula menunjukkan bahwa instrumen yang berlatar belakang ideologi Islam ini kemudian mengalami proses inkulturatif ke dalam budaya Kaili. Walaupun Abdullah dan Suapu dalam wawancaranya memberi keterangan yang berbeda tentang masuknya Kakula di kota Palu, namun keduanya menunjukkan kesimpulan yang sama. Pertama, Kakula bukanlah merupakan produk lokal, tetapi sesuatu yang diyakini berasal dari luar dan merupakan hasil interaksi dengan pedagang atau pembesar Melayu. Dalam hal ini Melayu Minangkabau atau Melayu tua. Kedua, perangkat ensemble ini dijadikan semacam hadiah, alat negosiasi, tanda persahabatan oleh pendatang Melayu kepada penguasa lokal. Dari analisis musik terdapat dua nomor Kakula Nuada Talise, yakni Dua dan Nokilalaki. Dapat ditunjukkan bahwa struktur melodi Kakula Nuada Talise bukanlah sesuatu yang tunggal, namun jamak. Garis melodi Kakula sebagai pembawa melodi bukan hanya tema variasi, namun juga frase kontras lagu satu bagian. Kakula menjadi sesuatu yang dinamis karena tradisi tersebut bukan hanya sesuatu yang diwariskan dan dilestarikan, tetapi juga senantiasa dikembangkan oleh pemakainya, yaitu seniman Kakula Nuada, salah satunya melalui pengadaptasian nyanyian rakyat. Diserapnya nyanyian rakyat Nokilalaki sejak tahun 1990-an menyiratkan adanya motivasi untuk membuat musik KNT atau Kakula Nuada Talise menjadi lebih populer dan diterima oleh semua kalangan di Kaili. Musik yang tadinya hanya dimainkan oleh kelas tertentu sebagai penunjuk status, kini mulai memasyarakat dan berfungsi sebagai penunjuk identitas etnik Kaili secara keseluruhan, selain halnya sarana hiburan. Dari studi kasus Kakula pada masyarakat Kaili ini mungkin dapat menjadi bahan perenungan bagi kita semua untuk tidak dengan tergesa-gesa memberi label kata asli pada sebuah musik atau unsur budaya yang tumbuh di suatu masyarakat. Perlu dikaji secara seksama konteks sejarah dan analisa struktur sebuah musik atau sebuah kesenian sebelum mengklaim bahwa sebuah kesenian itu asli dan oleh karena itu layak menjadi ikon pada sebuah wilayah administratif politik dan tidak untuk wilayah yang lain. Padahal terkadang batasan geopolitik seringkali berbeda dengan geobudaya. Daripada saling mengklaim keaslian suatu kesenian, mungkin lebih arif bila kita memberi perhatian pada program-program kebijakan kebudayaan yang konkret dengan tujuan merevitalisasi dan mengaktualkan sebuah kesenian tradisi agar dapat tetap berfungsi pada masyarakatnya sesuai dengan kondisi zamannya. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat disandingkan dengan kebajikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat. Sampai di sini, apakah ada musik asli Indonesia? Apakah dangdut, apakah keroncong, atau yang lain? Sangat tergantung dari bagaimana kita memahami kata asli tersebut. Jawabannya ada pada ahli-ahli musik di setiap wilayah di Indonesia. Namun studi pada musik Kakula pada etnik Kaili menunjukkan bahwa dia bukan sesuatu yang asli, tetapi merupakan sebuah bagian dari penyebaran budaya Gong di Asia Tenggara. Baku dapat ulang dengan saya, Amin Abdullah, di Point of View channel YouTube Musik Itu Politik.